Pintu sekolah tertutup di belakangnya. Dan rumah orang tua menerimanya dengan hangat. Rumah ini besar dan luas sekali halamannya. Tetapi pagar tembok yang mengelilinginya juga tinggi dan tebal. Dan ruang persegi 4 yang tertutup itu selanjutnya menjadi dunianya, menjadi alam semestanya. Meskipun indah dan luas sangkar itu, tetapi bagi burung yang ada di dalamnya, sangkar itu tetaplah sebuah kurungan. Berlalulah sudah masa mudanya yang indah. Berlalulah sudah kegembiraannya dalam masa kanak-kanaknya. Ia masih merasa seperti anak kecil. Dan memang ia begitulah adanya. Tetapi adat menempatkannya tanpa ampun sebagai orang dewasa. Kehidupan yang membosankan dan selalu sama akan dimulai untuknya. Hari demi hari dengan kesibukan yang sama, dengan lingkungan yang sama, bahkan dengan orang-orang yang sama pula. Hidup yang menjemukan itu akan terus berlanjut. Bahkan lebih membosankan dan lebih monoton lagi. Dengan keinginan yang besar sekali, ia sering memperhatikan adik-adiknya ketika mereka bersenjatakan batu tulis dan buku, keluar rumah, pergi ke candi ilmu guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Sementara ia harus melanjutkan sendiri pelajarannya. Tetapi sadar bahwa belajar tanpa seorang guru betapa sia-sianya. Dengan menghela nafas panjang, disimpannya buku pelajarannya itu. Tetapi anak muda itu tidak dapat tawakal. Di dalam kepala dan hatinya yang bodoh itu, ratusan pikiran yang menggelora dalam kegelisahan. Ia merasa sangat kesepian di tengah orang-orang banyak yang hidup bersamanya. Bila hati sedang bersedih, ia hanya dapat menemukan hiburan dari sahabatnya yang tak pernah bergerak, buku-buku. Ia gemar sekali membaca, dan kini kesenangannya terhadap bacaan sudah menjadi bagian hidupnya. Apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, ia segera memegang buku atau surat kabar. Ia membaca semuanya yang tertangkap oleh bola matanya, bercampur antara yang baik dan yang buruk.
Banyak sekali buku yang dinikmatinya. Buku yang tak terkatakan bagusnya. Yang membuat dapat melupakan semua kesedihan dalam hidupnya. Yang menghayati sepenuhnya semua yang dibacanya. Dan tidak kekurangan bacaan. Ia cukup mengulurkan tangannya dan meraih dalam kotak bacaan yang ia tidak selalu mengerti semua yang dibacanya. Tetapi ia tidak putus asa. Karena itu ia selalu mencari kata-kata yang belum diketahuinya. Lalu ditanyakan kepada kakak kesayangannya, apabila kakaknya ini pulang. Dan kakaknya selalu dengan senang hati membantu adiknya. Gembiranya memuncak. Kalau kemudian ternyata bacaan itu tidak hanya memberi kenikmatan, tetapi juga pelajaran yang tidak terhingga banyaknya. Aduh, sekiranya ayahnya yang tercinta, kakaknya yang setia, dan buku-bukunya tidak ada, mungkinkah ia dapat mengatasi tahun-tahun yang suram itu? Ia pasti binasa oleh berbagai kesedihan yang amat berat menekan jiwa dan kehidupannya yang masih muda. Buku-buku memberi makan jiwanya yang lapar. Ayah dan kakaknya memuaskan lapar hatinya yang mendambakan cinta. Pada umur 16 tahun, untuk pertama kalinya saya melihat dunia luar. Alhamdulillah, saya boleh meninggalkan penjara saya sebagai orang bebas dan tidak terikat kepada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Setelah 6 bulan, untuk kedua kalinya saya melihat dunia luar kembali. Sudah itu menyusul berturut-turut berbagai peristiwa yang makin lama makin banyak mengembalikan kepada kami gadis-gadis kebebasan yang terlepas. Dan tahun yang lalu, dengan penobatan ratu muda kita, orang tua kami secara resmi mengembalikan kebebasan itu kepada kami. Pertama kalinya dalam hidup, kami diperkenankan meninggalkan kota kediaman kami dan ikut pergi ke ibu kota untuk menghadiri semua perayaan yang diselenggarakan di sana sebagai penghormatan kepada si ratu. Tetapi saya tidak puas.
Sama sekali saya belum puas. Lebih jauh, selalu lebih jauh yang saya kehendaki. Bukan perayaan, bukan bersuka-sukaan. Yang saya inginkan, yang menjadi tujuan keinginan saya adalah kebebasan. Saya ingin bebas agar saya boleh dapat berdiri sendiri. Tidak perlu bergantung pada orang lain. Agar tidak harus menikah. Tapi kami harus menikah. Harus. Tidak menikah adalah dosa yang paling besar bagi perempuan Islam. Aib yang paling besar yang ditanggung seorang gadis Bumi Putra dan keluarganya. Dan mengenai pernikahan di sini, ajab sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu halus untuk itu. Cinta. Apa yang kami ketahui tentang cinta di sini? Saya tidak akan, sama sekali tidak akan dapat jatuh cinta. Untuk mencintai seseorang, menurut pendapat saya, harus ada hormat dulu. Dan saya tidak dapat menghormati pemuda Jawa. Bagaimana saya dapat menghormati seseorang yang sudah menikah dan sudah menjadi bapak, yang apabila sudah bosan kepada ibu anak-anaknya, bisa membawa perempuan lain ke dalam rumahnya dan mengawininya secara sah sesuai hukum Islam. Itu bukan dosa, bukan pula aib. Ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki menikah dengan 4 orang sekaligus. Meskipun hal ini 1000 kali tidak boleh disebut dosa, menurut hukum dan ajaran Islam, selama-lamanya saya tetap menganggapnya sebagai dosa. Semua perbuatan yang menyebabkan semua manusia menderita, saya anggap sebagai dosa. Dosa ialah menyakiti makhluk lain, manusia atau binatang. Dan dapatkah kamu bayangkan siksaan yang harus diderita seorang perempuan jika suaminya pulang bersama perempuan lain sebagai saingannya yang harus diakuinya sebagai istri yang sah? Mengertikah kamu sekarang apa sebab saya teramat benci pernikahan?